Ya, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua di Akademi Menulis Buku Pengembangan Diri. Walaupun ini masih pra-akademi dan beberapa sudah antusias ikut. Pembicara kita pagi ini adalah Mas Lesti Haryanto. Mas Lesti ini buku yang telah terbit adalah Values ya, tentang nilai-nilai sebuah keterampilan hidup yang beliau kembangkan di perusahaannya dan bisa dituliskan dengan sangat baik dan sudah cetakan kedua untuk bukunya. Dan Mas Tio ini juga aktif mengikuti kegiatan menulis. Nah, dari kegiatan menulisnya ini ternyata produktif. Artinya adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh Mas Tio ini bermanfaat untuk dirinya dan kita sebagai pembaca. Ya. Dan ini eh, nyambung banget dengan materinya Mas Iqbal kemarin tentang bagaimana disiplin seorang penulis dari mulai mengumpulkan ide, em, mengumpulkan bahan-bahan, mencatatnya, mengembangkannya, ya, membacanya lagi dan bisa merangkai dengan baik itu. Nah, bagaimana proses Mas Tio menulis buku? Nanti teman-teman, rekan-rekan semua bisa menyimak presentasinya dan bisa bertanya sebanyak-banyaknya ya. Mungkin itu pengantar saya. Nah, sebelum nanti sampai akhir Desember teman-teman menyusun kerangka ya. Nah, nanti kita tunggu bagaimana teman-teman merencanakan sebuah buku yang akan ditulis. Semua pasti tidak bisa serta-merta ya. Semua butuh rencana, niat ya yang baik. Dan itu tidak bisa kita anggap gampang atau sepele ya kan, nggak bisa. Oh, cuma ini aja dikumpulkan jadi buku. Tidak semudah itu. Dan yang paling penting adalah membangun reputasi sebagai penulis, ya kan ya. Orang tahu, oh Mas Tio penulis, Mbak Esti, Mbak Ani, Mbak Umi, Mas Iqbal penulis itu dari mana? Ya otomatis dari kegiatan kita sebagai penulis melalui media sosial, melalui kegiatan sehari-hari ya mencerminkan seorang penulis begitu. Itu pengantar dari kami, ya. Silakan menikmati sajian presentasi dari Mas Tio. Mas Tio langsung presentasi aja atau saya yang ini presentasi? Enggak, saya aja, Mas. Oh, Saya. gitu. Ya. Mas Tio, kami persilakan sepenuhnya. Monggo. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat Terima kasih, pagi. Mas Dio. Mungkin langsung saja saya share screen-nya. Nggih. Udah terlihat ya? Udah terlihat ya, Mas? Sudah terlihat. Tinggal di Zoom, tinggal di Di yang saya ini. udah Oke. sudah. Oh, ya Allah banyak banget. Silakan. Eh, Selamat pagi semuanya. Mungkin maaf, Pak. Langsung saja mungkin saya sebelum memulai, saya mau memperkenalkan diri dulu. Kalau ditanya, nama saya Lesti Arianto. Kalau ditanya siapa saya, ya saya cuma bisa jawab saya karyawan. Jadi basicnya saya karyawan, tapi senang nulis gitu. Karyawan yang senang nulis, dan biasanya saya nulis di Instagram sama di Kompasiana. Selain apa ikut-ikut lomba, tapi saya seringnya di situ di dua media itu, di media sosial itu. Karya saya ada untuk buku ya, untuk buku solo itu sampai sekarang ada 6. Jadi saya mulai itu tahun 2020 saya terjun ke dunia nulis. 2021 saya bikin kumpulan quote itu Just for You itu dari kelas ya. Jadi satu kelas saya ditantang menerbitkan buku, ya udah saya terima tantangan, saya terbitin buku. Kemudian 2021 juga saya dua buah buku anak-anak itu di kelas anak-anak juga, di kelas buku anak-anak saya bikin dua buku. Yang satu cerita anak-anak berbeda itu indah, sama eh, yang kedua itu kayak referensi gitu, sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Kemudian sembari saya ikut kelas di sekitar tahun 2020-an, saya memang udah rencana mau nulis buku kumpulan esai gitu. Jadi akhirnya keluarlah buku Menggali Makna. Terus 2022 saya eh, dapat penghargaan, saya bisa nerbitin buku gratis di salah satu penerbit. Akhirnya saya untuk ngeluarin Sumpah dan Sampah. Terus akhirnya di terakhir di 2024 kemarin
yang kemarin mulai bulan Oktober 2023 saya ikut kelas eh, menulis akademi menulis buku pengembangan diri di Diomedia. Saya berhasil menulis value kumpulan esai. Kalau untuk penghargaan ini saya ngambil yang paling dekat aja karena takutnya nggak cukup. Meskipun receh-receh ya lumayan. Di 2023 ke pertengahan itu saya mendapat eh, penghargaan nomor 2 Best of the Best Winner WWC. Jadi ada satu event di salah satu komunitas. Yang paling saya apresiasi terhadap diri saya sendiri kemarin di bulan Juli saya 5 besar di 30 DJ. 30 DJ itu ada satu penerbit, ada bukan satu satu komunitas namanya AWI, Amateur Writer Indonesia. Itu memang setiap tahun mengeluarkan event menulis 30 hari berturut-turut setiap bulan Juli. Dari tahun 2020 saya ikut sampai 2024. Baru kemarin saya mendapatkan penghargaan 5 besar dari sekitar 250-an orang. Jadi ini penghargaan yang menurut saya wow gitu loh. Nah, dari sini saya udah tahu ternyata benar proses itu tidak akan mengkhianati gitu. Jadi saya berproses dari tahun 2020 tidak pernah sekalipun dapat penghargaan di event itu. Baru kemarin bisa dapat gitu. Mungkin itu yang kedua ini kemarin saya di info sama Mas Dio membantu untuk sharing menggali ide dan menjaga konsistensi. Kalau menggali ide kemarin Mas Iqbal udah cukup bagus sekali. Mungkin nanti saya menambahkan saja. Nah, yang saya pentingkan adalah menjaga konsistensi kita menjadi seorang penulis. Ini ada satu satu quote dari Pak Arswendo Atmowiloto, seorang penulis, bahwa menulis adalah menjual ide. Jadi menulis itu bukan hanya menghasilkan tulisan, tapi bagaimana cara kita menyampaikan gagasan atau ide kepada orang lain itu yang terpenting gitu. Jadi eh, ide kita bisa diterima oleh orang lain itu udah, udah bagus gitu loh, udah bagus. Jadi nanti di belakang-belakang nanti saya sharing ada banyak hal mungkin eh, bisa membantu teman-teman semua untuk mengarungi dalam tanda kutip dunia kepenulisan. Ada beberapa pokok pembahasan di materi saya. Yang pertama strong why, terus yang kedua hambatan menjadi penulis, ketiga mencari ide, empat hal-hal mengenai penulis itu nanti ada banyak hal di situ. Kemudian melatih konsistensi dan nanti kita tutup dengan tanya jawab. Yang pertama adalah strong why. Jadi intinya mengapa sih kamu ingin menjadi penulis itu penting ya. Jadi strong why itu adalah menentukan alasan ya, mengapa kita ingin menulis atau menjadi penulis. Karena itu bisa menjaga motivasi dan konsistensi kita untuk menulis. Kalau strong why-nya keliru, kemungkinan nanti kita akan stop gitu loh. Maksudnya nggak akan menulis lagi gitu loh, karena strong why kita keliru. Nah, ini ada 4 hal yang penting dalam menentukan strong why. Yang utama adalah tujuan personal. Jadi apa sih kita mau ngapain sih gitu menulis? Apakah berbagi pengalaman, menginspirasi orang lain, atau apa gitu? Atau mungkin kayak penyembuhan diri itu, healing gitu. Itu akan memberikan motivasi yang kuat. Saya pribadi sampai sekarang masih belum berubah. Saya ingin sharing kebaikan karena waktu saya ikut kelas di suatu kelas ada seorang mentor yang mengatakan bahwa dunia literasi itu juga ada negatifnya. Maksudnya tulisan-tulisan negatif itu banyak gitu loh. Nah, kita sebagai penulis tidak mungkin menghapus semua tulisan-tulisan itu gitu. Nah, akhirnya bagaimana caranya kita sebagai penulis yang dalam tanda kutip baik untuk bisa menutup tulisan-tulisan negatif itu ya kita harus menulis lebih banyak tulisan positif daripada tulisan negatif yang ada gitu. Nah, itu sampai sekarang saya masih berprinsip seperti itu.
saya ingin berbagi kebaikan. Kemudian yang kedua, dampak yang ingin diberikan. Menulis dengan tujuan untuk memberikan dampak positif, memberikan wawasan, memecahkan masalah, memberikan alasan. Mungkin saya sharing, saya pernah eh, satu tulisan saya di DM sama teman saya yang di Jawa Timur. Dia ngomong kok pas gitu loh. Maksudnya tulisan saya itu mengena banget ke dia gitu loh. Dia lagi dalam di bawah lah istilahnya lagi apa motivasinya lagi down, membaca tulisan saya jadi muncul lagi gitu loh. Eh, itu bagi saya pribadi itu lebih dari 1.000 like atau 1.000 share eh, di media sosial. Satu omongan teman saya itu luar biasa gitu. Saya langsung wow, berarti benar gitu loh. Apa yang baik yang kita keluarkan pasti diterima dengan baik orang-orang lain. Kemudian yang ketiga, keterhubungan dengan nilai dan kepercayaan diri dan keyakinan diri. Ini juga sama. Kalau kita eh, dalam diri kita ingin berbuat baik, menulis pun juga akan bisa diterima dengan orang, diterima oleh orang gitu. Jadi tulisan kita yang baik pun akan diterima dengan orang. Terus yang keempat, strong way kita harus alat pertumbuhan diri, pertumbuhan pribadi dan pembelajaran. Jadi ketika saya menulis sesuatu yang baik, itu saya berpikir bukan untuk orang lain juga, untuk saya sendiri. Jadi kayak kayak saya mengingatkan diri sendiri gitu loh. Kalau misalnya saya menulis tentang motivasi, tentang orang tuh nggak boleh, misalnya contoh orang nggak boleh membanding-bandingkan dengan orang lain karena kelebihan orang lain yang merupakan kekurangan kita itu juga kebalikannya. Kita mempunyai kelebihan yang juga bisa menjadi kekurangan orang lain gitu. Nah, itu kalau ketika saya menulis itu saya kayak ngomong dengan saya sendiri. Makanya saya sering menulis dengan kata kita. Saya nggak, saya jarang menulis dengan kata kamu, karena saya merasa tulisan itu juga untuk saya gitu. Jadi saya, eh, mari yuk gitu loh, yuk sama-sama saya dengan membaca tulisan saya. Jadi saya ketika membaca tulisan saya itu saya nggak merasa itu tulisan saya merasa ada orang lain yang ngomong sama saya. Gitu. Itu tentang 4 hal yang penting menentukan songwriting. Terus yang harus dihindari, yang pertama jangan nulis hanya untuk popularitas atau uang. Ini kenapa? Karena kadang kalau kita menentukan strong way hanya untuk popularitas dan uang, dan ternyata kita nggak mendapatkannya, kita akan langsung berhenti gitu loh. Uang oke, tapi itu bonus lah, bonus kita gitu loh. Intinya kita apa sih strong way kita? Misalnya untuk healing ya udah kita fokus untuk healing gitu. Jangan membuat eh, apa strong way yang untuk popularitas atau uang gitu karena di Indonesia sendiri kan eh, dalam tanda kutip eh, apresiasi terhadap penulis itu kan nggak terlalu bagus lah ya meskipun ada tapi nggak terlalu bagus ya udah itu kita hindarin gitu kita jangan menulis karena itu. Terus yang kedua, jangan menulis karena tekanan. Oh ternyata ada tren di itu. Saya ingat waktu SMA ketika saya berhasil menulis cerpen di majalah Hai waktu itu, langsung teman-teman saya nulis semua gitu loh. Menulis ternyata nggak ada yang dimuat, terus langsung berhenti semua karena memang eh, kalau menurut saya mereka menulis karena tren gitu loh. Padahal enggak gitu. Kita menulis bukan karena tren, kita menulis karena kita ingin menulis, kita ingin berbagi gitu. Terus yang ketiga, jangan menulis untuk membuktikan diri, mengesankan orang lain, yang malah menimbulkan tekanan gitu loh. Kita berharap ada apresiasi dari orang lain, ternyata enggak. Makanya saya nggak terlalu mikirin tulisan saya mau di like berapapun, saya nggak pusingin. Yang tadi saya ngomong cerita di depan, satu orang aja yang DM saya terkesan dengan tulisan Mas Lestio, saya udah senang banget gitu. Karena itu yang saya apa ingin gitu loh. Saya ada tulisan saya berdampak kepada orang lain. Terus yang keempat, jangan menulis dengan motivasi yang tidak jelas. Jadi kalau ditanya untuk apa menulis, nggak tahu gitu. Nah itu pasti besoknya nggak akan nulis lagi karena nggak ada motivasi yang jelas. Maksudnya
kenapa sih harus menulis itu harus ada gitu. Kita harus punya punya apa alasan yang jelas gitu. Kenapa kita harus menulis? Kenapa kalau di akademi ini kenapa kita harus membuat buku gitu. Itu harus jelas. Selanjutnya ini ada satu tulisan dari Impactful Writing, saya pernah ikut di kelasnya. Bedanya belajar menulis sama belajar menjadi penulis. Kalau belajar menulis itu masih dikendalikan mood. Kalau nggak mood ya nggak nulis gitu. Kalau kita mau jadi penulis, kita harus profesional. Kita nggak mood pun kita harus bisa menulis gitu. Kemudian yang kedua, fokus memperbaiki tulisan. Kalau di belajar jadi penulis itu meningkatkan kualitasnya, berdampak enggak kepada orang lain gitu. Kemudian yang ketiga, kalau belajar menulis itu konteksnya terbatas, tidak berkaitan dengan profesi. Kalau di belajar jadi penulis itu yang tadi kita kita sendiri tapi bisa untuk orang lain dan kebalikannya untuk orang lain juga untuk kita. Dan yang keempat, kepuasan diri kalau untuk belajar menulis. Kalau udah selesai ya udah gitu loh. Kalau yang untuk jadi penulis menebar manfaat dan menyebut sumber penghidupan. Menyebut sumber penghidupan atau penghasilan saya garis miring karena mungkin ada yang berpikiran loh, Mas kok beda sama yang tadi? Karena tadi nggak ngomong uang, nggak ngomong materi. I- iya betul. Strongwell tidak memikirkan materi, tapi pasti ada efeknya. Ketika jadi penulis kita pasti punya efeknya. Efeknya ya hasil karya kita diapresiasi orang gitu loh. Dan eh, ketika kita jadi penulis, mungkin kita dalam tanda kutip diajak kolaborasi dengan orang bukan bukan untuk menulis, tapi untuk sharing seperti seperti yang saya kerjakan sekarang kan sharing ke teman-teman bagaimana saya menulis itu seperti itu gitu. Nah ini yang penting ini. Ini saya suka sekali membahas masalah ini karena di kelas-kelas atau di WA di grup-grup menulis itu sering sekali timbul masalah ini. Pertanyaan yang mendasar, sadar nggak sih kita kalau hambatan itu ternyata ada di dalam diri kita, bukan di luar kita gitu. Hambatan menjadi penulis itu ada di kita gitu. Nah ini ada singkatan bejo, maaf untuk mungkin ada kalau ada yang namanya bejo, ini singkatan aja. Jadi hambatan menulis itu ada empat, sebenarnya tiga kalau di sumber tulisan yang saya baca itu tiga, yang nomor empat itu saya tambahin sendiri karena saya pikir belum ada yang mewakili eh, hambatan yang saya lihat gitu. Yang pertama menyalahkan. Pernah nggak sih teman-teman ngomong kapan saya bisa nulis? Kan saya kerja, kan saya jadi mahasiswa gitu loh. Terus kadang, oh laptop saya lagi rusak, bla bla bla. Nah itu blame atau menyalahkan. Yang kedua excuse atau alasan. Saya nggak punya laptop, gimana saya bisa nulis? Padahal ada satu penulis anak SMA atau SMP ya yang menulis novel dengan HP. Itu saya pernah nulis di di Instagram saya nulis itu. Terus misalnya saya punya anak, saya nggak bisa nulis dan sebagainya. Terus yang ketiga justify atau pembenaran. Yo kan saya bukan belajar sastra, saya bukan anak bahasa, saya bukan bahasa, saya wajar dong saya nggak bisa nulis. Terus saya wajar dong saya nggak bisa nulis kan saya cuma karyawan biasa gitu. Itu contoh-contoh justify. Terus yang keempat, ini yang saya dapat dari pengamatan saya ketika berada di grup komunitas ataupun di kelas menulis. Contohnya pertanyaan, nanti tulisanku ada yang baca nggak ya? Jadi udah memikirkan sesuatu yang belum terjadi gitu loh. Udah overthinking gitu loh. Padahal kita nulis ya nulis saja. Mau dibaca mau enggak itu nextnya gitu loh. Cuman Mas Mas Iqbal juga menyarankan itu kan kita nulis-nulis saja gitu. Jangan eh, memikirkan hal-hal yang lain gitu loh. Jadi overthinking terus ada yang lagi sudah memikirkan tentang kaidah-kaidah bahasa gitu.
kalau eh, apotek sama apotik itu yang benar yang mana sih, bla 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 gitu. Kadang dijawab sama teman saya, udah kamu nulis dulu, nanti itu nextnya dibenerin gitu. Jadi jangan sebelum nulis aja kita udah mikirin KBBI, terus mikirin apa EYD-nya dan lain-lainnya gitu. Nggak usah gitu. Kita mikir nulis dulu, kita tulis-tulis dulu gitu. Itu yang jadi ada empat bejo mungkin nanti saya bikin singkatan supaya teman-teman bisa ingat gitu. Oke, saya lanjut. Nah, bagaimana cara ngatasin bejo tadi gitu? Kalau dianggap penyakit, bagaimana cara menyembuhkan? Tulis, mulai dengan menulis, itu aja. Terus pertanyaan berikutnya apa yang ditulis? Ya apa yang ingin ditulis sekarang? Itu. Jadi seperti sekarang ini, saat ini, kalau ditanya teman-teman menulis apa sih sekarang ini hari ketika ikut ini, saya aja udah langsung dapat ide menulis. Misalnya contoh saya ingin menulis bahwa ternyata ada orang-orang yang semangat belajar. Kenapa? Hari Minggu loh. Ini hari Minggu teman-teman duduk untuk belajar menulis bareng gitu. Itu satu ide gitu. Terus misalnya eh, bagaimana cara mengatasi malas. Kan hari Minggu jam ini kata Mbak Esti kan dari eh, ini Mbak Esti kalau tadi ngobrol-ngobrol ini di tempatnya Mbak Esti itu jam 4 pagi. Nah, ini bisa jadi sumber tulisan saya. Oh, ternyata ada orang-orang yang luar biasa gitu. Bangun pagi untuk ikut kelas bersama-sama sharing gitu. Itu luar biasa gitu. Nah, ada satu quote yang mungkin untuk teman-teman renungi bahwa sukses itu 1%-nya bakat, 1%-nya doa, nah 98%-nya usaha. Jadi jangan ngomong kalau saya nggak berbakat nulis. Bakat itu cuma 1%. Yang 98% itu usaha. Bagaimana kita mengusahakan apa yang ingin kita capai gitu. Kalau kita hari ini kepengen menulis sebuah buku ya bagaimana usaha kita menulis buku itu. Nah, ini mencari ide, mungkin untuk melengkapi saja yang kemarin Mas Iqbal sudah sampaikan. Ini saya dapat dari Kak Elvira, seorang penulis eh, yang lumayan ya, untuk beberapa orang lumayan dikenal. Beliau cuma mengatakan bahwa ide itu datang dari setiap indera. Kita punya 5 indera, panca indera. Nah, nulis itu dari 5 indera aja. Kalau kita melihat sesuatu, itu bisa jadi sumber tulisan kita. Dari pendengaran kita menulis apa yang kita dengar, dari penciuman kita bisa menulis apa yang kita cium, dari peraba kita menulis apa yang kita hasilkan, dari sentuhan dan dari perasa kita apa yang kita rasakan bisa. Jadi panca indera itu bisa menjadi sumber tulisan kita. Kita bisa mencari ide dari panca indera kita. Untuk teknik-tekniknya kan kemarin Mas Iqbal udah menyampaikan luar biasa pakai teknik-teknik mencatat lah itu tapi ide dasarnya kan dari penglihatan dari pendengaran dari penciuman peraba dan perasa gitu. Nah terus apa sih setelah mendapatkan ide ya tulis idenya jangan sampai ide itu hilang gitu loh. Tekniknya seperti Mas Iqbal kemarin ada yang pakai note mungkin bisa pakai kertas. Kalau saya pakai Gmail apa? Pakai Gmail yang draft gitu. Jadi di draft Gmail saya itu isinya tulisan-tulisan itu atau ide-ide saya. Nah, terus segera dieksekusi. Kenapa? Karena takutnya kelupaan. Nah, segera eksekusi itu ya berarti brainstorming, terus risetnya gimana, terus mulai nulis gitu. Ada satu quote yang bagus bahwa ide yang baik itu adalah ide yang dieksekusi. Jadi bukan ide yang cuma ditulis di note atau dimanapun gitu. Tapi yang sudah dieksekusi itu baru ide yang baik. Terus eh, mungkin cepat aja yang keempat, saya mau ngobrolin tentang mengenai nulis yang saya dapat dari beberapa kelas, kemudian saya dapat dari pengamatan saya. Yang pertama adalah pola dalam menulis. Menulis itu apa sih? Menulis itu memindahkan ide di kepala ke dalam bentuk tulisan. Jadi sesederhana itu. Terus yang kedua, menulislah sesuai dengan kondisi kita.
apa adanya, apa yang kita bisa. Ini saya sharing, saya pernah, saya ikut 30 DJ yang tahun lalu. Saya mencoba menantang diri saya, menulis semacam essay, tapi dengan cara kayak puisi. Jadi saya diksinya, saya bikin sama di setiap akhir kalimat. Ternyata itu sangat-sangat menyiksa. Jadi saya merasa itu terlalu berat untuk saya dan kemarin ketika saya bikin apa eh, slide ini saya benar juga ya. Saya terlalu memaksa. Padahal menulis itu apa adanya aja yang kita bisa ya itu kita tulis gitu, bukan eh, menantang-nantang diri kita untuk yang aneh-aneh, itu yang main-main kayak puisi pakai diksi-diksi gitu. Itu sangat-sangat menyiksa. Jadi tahun lalu itu 30 hari itu saya tersiksa sekali. Jadi saya nggak enjoy malahan. Yang kemarin, yang tahun ini malah saya enjoy sekali karena saya menulis seperti biasa, menulis perenungan, menulis yang saya bisa gitu loh. Terus yang ketiga, menulis untuk diri kita sendiri. Maksudnya jangan berpikir negatif. Yang tadi ngomong, jangan berpikir, oh KBBI lah, apalah, macem-macem gitu loh. Itu nanti malah nggak bisa nulis. Tulislah apa yang ada di pikiran kita, tulis sampai selesai, baru nanti kita beresin gitu. Tips agar lancar menulis, yang pertama, sebisa dan semampu kita dulu. Terus jangan berpikiran tulisan kita jelek, tidak ada yang membaca, terus perbanyak nulis. Nah, untuk nomor tiga ini kan tadi Mas Dio ngomong saya termasuk yang produktif. Mungkin saya merasa iya, tetapi saya punya caranya, yaitu dengan mengikuti event. Kalau nggak mengikuti event, saya itu orang yang termasuk males. Kalau mengikuti event, saya pasti menulis. Jadi setiap hari menulis. Kenapa? Karena saya pikir ketika saya sering menulis, itu saya terbiasa menulis, kemudian lancar gitu loh. Ketika saya dapat ide itu langsung saya langsung nulis lancar gitu loh. Nah, itu dari sering ikut menulis, sering ikut event menulis. Mungkin satu quote dari Bruce Lee bisa jadi perenang kita. Dia mengatakan orang yang eh, berlatih satu tendangan 10.000 daripada orang yang berlatih 10.000 tendangan tapi cuma sekali. Jadi powerful sekali kalau kita berlatih menulis karena yang Gusti omongin benar gitu. Kita akan menjadi seseorang yang dalam tanda kutip jago menulis kalau kita berlatih terus. Gitu. Berlatih yang sama, hal yang sama selama berulang kali. Gitu. Selanjutnya saya akan ngomong tentang writer blocks karena saya kemarin waktu bikin eh Velis pun saya udah ngobrol di grup, saya juga writer's block, saya 2 minggu nggak bisa nulis. Jadi ada kondisi ketika penulis kesulitan menulis dan mengembangkan ide. Itu karena kehilangan inspirasi, ketidakmampuan untuk menulis atau perasaan dan kadar stagnan. Kalau saya waktu itu karena kondisi kantor aja sih, kantor, jadi pikiran saya full kantor gitu. Jadi saya langsung ngeblank gitu, writer's block. Jadi 2 minggu saya nggak nulis, ya hampir 2 minggu atau 3 minggu saya nggak nulis sama sekali. Nah ternyata ada caranya gitu loh, ada cara untuk mengatasi writer blocks. Yang pertama istirahat sejenak gitu loh. Kalau saya biasanya kalau lagi writer block ya kalau nggak ke Gramedia nonton nonton film gitu. Ada juga yang ngomong kalau untuk mengatasi writer block nulis tetap nulis tapi nulisnya nulis bebas saja. Jadi tidak ada apa hal yang ingin dituju gitu loh. Kita nulis saja, nulis satu kalimat, dua kalimat gitu.
Atau yang ketiga, membaca buku supaya dapat riset atau inspirasi baru gitu. Itu biasanya penulis-penulis yang udah kaliber kaliber itu biasanya ke situ gitu. Dia larinya ke membaca hal-hal lain yang bisa membantu. Dan kadang ada yang ngomong ketika kita menulis non fiksi, kita malah membaca bukunya membaca buku fiksi. Itu ada yang ngomong gitu juga gitu. Jadi bebas aja sih mau pilih yang mana. Intinya kita melepaskan pikiran kita dari tulisan yang sudah kita buat. Jadi jangan apa eh, berpikir ke tulisan yang tadi kita buat gitu. Kita membebaskan itu supaya kita dapat sesuatu yang baru yang bisa membuat atau meneruskan tulisan yang sudah ada. Nah, ini yang penting, ada satu hal yang penting. eh Mungkin kata-kata jangan, kalau untuk psikologi nggak bagus ya, jangan lakukan ini. Ya, tapi saya tetap aku mau pakai kata ini karena ini ada satu hal yang sering diperbincangkan di kelas menulis atau komunitas menulis gitu. Bahwa ketika kita menulis, itu jangan dihapus, menulis lagi, dihapus lagi. Atau kita menulis sembari mengedit. Karena apa? Karena ada rumus menulis. Rumus menulis adalah menulis, kemudian endapkan, kemudian diedit. Nah, endapkan ini bisa 1 jam, 2 jam, sehari, 2 hari, terserah. Di buku value saya mengendapkannya malah berbulan-bulan karena saya menulis terus, baru di akhir ketika mau kirim baru saya swasunting. Teorinya eh, kenapa diendapkan supaya kita melepaskan diri dari tulisan kita gitu loh. Jadi kita ketika membaca kembali tulisan kita tuh kayak kita membaca tulisan orang lain gitu supaya kita bisa melihat kesalahan kita. Swastunting di sini bukan cuma swastunting typo atau swastunting apa ya, atau mungkin eh, kalimatnya yang nggak bagus, kalimatnya nggak efektif. Saya punya kelemahan ketika menulis itu karena saya sering ingin mengajak orang, jadi saya kan memakai kata kita. Nah, itu saya punya kelemahan di tulisan kita tuh kata kitanya tuh banyak banget. Nah, itu saya sekarang lagi belajar bagaimana mengubah kata kita di tulisan, tetapi tetap ada ajakan ke orang dan ke diri saya gitu. Jadi kalau ketika kita sudah sering menulis, kita udah pasti tahu kelemahan kita. Nah, itu kata kita saya udah disinggung beberapa mentor, kata kita itu terlalu banyak. Jadi satu paragraf itu bisa 5 atau 6 gitu. Nah, saya lagi belajar masa itu dan seringnya ketika mengedit tulisan saya sadar itu kata kita itu terlalu banyak. Mungkin nanti teman-teman kalau udah sering menulis, tahulah kelemahannya masing-masing tuh seperti apa sih? Kelemahan teman-teman tuh kayak apa sih gitu. Mungkin ada yang sering typo, ada yang di kata depan dan untuk menunjukkan tempat itu salah, harusnya digabung, tapi harusnya dipisah. Nah, itu pasti sering, kalau udah sering nulis pasti tahu lah kelemahannya. Nah, ini untuk melatih konsistensi ada satu quote yang bagus bahwa kita itu eh, harus meluangkan waktu untuk menulis, bukan menulis ketika ada waktu luang. Itu beda ya. Kalau meluangkan waktu dalam menulis, waktu untuk menulis, kita misalnya menentukan saya mau menulis. Kalau saya dulu waktu value itu saya menulis Sabtu dan Minggu sore. Jadi Sabtu dan Minggu sore, ketika saya santai, saya menulis. Gitu. Berbeda kalau kebalikannya, kalau menulis ketika ada waktu luang. Nanti saya ngerasa hari Sabtu Minggu itu saya untuk istirahat. Jadi saya nggak merasa terbeban untuk menulis. Kan saya nggak ada waktu luang. Waktu luang saya untuk istirahat gitu. Jadi sekali lagi, kalau untuk konsistensi, yaitu luangkan waktu untuk menulis. Bukan mau menulis ketika ada waktu. Makanya saya eh, ikut event supaya saya menjaga supaya saya itu harus bisa meluangkan waktu dan untuk misalnya event 30 hari, 20 hari, 15 hari menulis berturut-turut, saya udah punya rumusnya. Saya pulang kerja, istirahat itu saya cari ide.
scroll-scroll Instagram, baca apa, lihat YouTube, baca buku. Nah, idenya saya tulis di draftnya Gmail. Paginya, pagi saya berangkat pagi. Jadi kalau saya ada event, saya ke kantor tuh nyampe kantor udah setengah 7, nulis 1 jam. Nah, siang saya post. Itu udah apa? Udah kayak pattern saya kalau saya ikut event gitu. Jadi luangkan waktu dengan cara seperti itu. Saya luangkan waktu malam untuk cari ide, pagi saya berangkat lebih pagi dari biasanya, nulis, siang sembari istirahat, saya posting ke Instagram, terus kalau ada permintaan laporan, bla bla bla, saya ikutin gitu. Nah, untuk empat cara efektif melatih konsistensi. Yang pertama, target harian. Target harian itu kita harus memiliki target harian. Nanti kalau teman-teman eh, yang ikut akademi ini menulis buku ini kan ada target harian. Jadi teman-teman harus punya target harian berapa halaman atau berapa kata sih menulis untuk menjadikan eh, untuk jadi satu buku misalnya. Terus jadwal khusus ini kalau saya eh, pakai nanti kalender kerja. Nanti saya di belakang nanti saya sampaikan. Jadi saya punya jadwal menulis untuk menyelesaikan buku value. Terus temukan lingkungan itu biasanya eh, kalau saya perbanyak di komunitas ya. Jadi kalau di komunitas itu banyak kegiatan, terus banyak hal-hal yang bisa menimbulkan keinginan kita untuk menulis. Terus yang keempat, pantau kemajuan dan beri penghargaan pada diri sendiri. Misalnya kalau kita berhasil, kita nonton atau apa gitu. Nah ini yang penting. Nah ini ada kalender kerja menulis buku value yang saya sampaikan tadi. Jadi saya menulis buku value itu karena target dari Mas Dio itu 4 bulan ya. Waktu itu 4 bulan saya ingin sekali menyelesaikan dalam waktu 4 bulan. Makanya saya waktu itu bikin kalender kerja seperti ini. Jadi ada 5 bab di buku saya. Kemudian setiap bab itu ada 8 tulisan. Saya udah rencana 8 tulisan. Nah, saya langsung setting waktu itu di pekan satu tuh saya akan nulis sekitar 2 tulisan. Kemudian di pekan 2 saya akan menulis 2 tulisan dan menulis di ditambah lagi 2 tulisan di bab 5 sampai bab 5 sampai bab 6. Terus bab 7 sampai 8-nya saya selesaikan di pekan 3 sambil menyelesaikan di bab integrity 1 sampai 2 dan seterusnya. Nah, di bawah di finalisasi naskah itu pekan 4 itu naskah saya sudah selesai sebenarnya. Nah, itu saya mulai melakukan swasunting yang tadi saya ngomong, saya endapkan. Jadi saya langsung melihat di bab 1. Coba teman-teman lihat dari Oktober sampai Januari. Januari awal Januari saya baru melihat lagi tulisan saya di bab 1. Jadi saya ngerasa ini bukan tulisan saya lagi. Saya langsung melakukan swasunting eh, cukup lancar lah waktu itu. Jadi banyak kata-kata yang typo ada, kemudian kalimatnya nggak efektif banyak, terus ada yang apa sumber-sumber referensinya ada yang miss gitu, akhirnya saya benerin di finalisasi naskah pekan 4 sampai pekan 2 Januari, terus kemudian saya testimoni, tingkat testimoni final di pekan 1 Februari, akhirnya di pekan 2 Februari saya bisa mengirim ke Mas Dio. Jadi untuk teman-teman saya cuma pesan segera menulis dan berkomitmen. Kenapa? Ini Mas Dio sudah ngasih eh, ruang bagi kita untuk menerbitkan sebuah buku. Ya mungkin untuk beberapa teman ini pencapaian lah ya. Saya belum pernah menulis buku misalnya. Hanya Mas Dio memberikan ruang untuk membuat buku ya. Kita harus berkomitmen gitu. Harus jadi gitu loh. Harus jadi buku. Jangan cuma kita ikut akademi ini nggak menghasilkan apa-apa gitu. Itu sangat disayangkan gitu. Kalau ada masalah kan kita bisa ngobrol di grup. Di grup itu hidup sekali kalau yang di grup di
di akademi itu sangat hidup sekali. Banyak tips-tips dari teman-teman yang sudah jago-jago nulis itu banyak sekali. Dan kalau ada masalah kita bisa lempar ke situ, minta solusi dari teman-teman yang lain gitu. Jadi segera nulis, terus komitmen untuk menyelesaikan. Terus saya tutup satu quote dari Ibu Helvi Tiana bahwa ketika karya selesai ditulis, pengarang itu nggak mati, tapi baru memperpanjang umurnya lagi. Jadi ketika kita menulis satu buku, kita mungkin dalam tanda kutip terlupakan, tapi kita buku lagi, kita diingat lagi sama orang. Bukan masa diingatnya, tapi maksudnya kita ini ada ya tadi Mas Dio, ini ada penulis nih namanya A, gitu. Kita diingat lagi gitu. Oke, mungkin itu saja. Kalau ada yang mau ngobrol atau diskusi bisa di grup atau mungkin kalau yang segen di grup bisa hubungin saya di Instagram Nustu Arianto, terus di WA ada nomor 0811 835 774 atau di nustio.arianto@gmail.com. Saya sih prepare-nya di WA ya karena kalau di Instagram itu kan saya bukanya juga nggak terlalu sering. Terus kalau di email juga mungkin lama. Mending di WA kita bisa diskusi di situ. Mungkin itu aja Mas Dio. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Tio. Sangat keren bukan materinya, sistematis, inspiratif, dan mendorong kita untuk kreatif, mengeksekusi calon tulisan kita menjadi buku. Ini tidak kaleng-kaleng materinya ya, karena yang menyampaikan ini telah membuktikan, ya teman-teman. Saya tidak peduli satu peserta pun akan kita laksanakan karena sudah kita siapkan semuanya. Satu dua peserta harus jalan ya. Em, karena apa? Sesuatu itu harus kita lakukan dari hal yang sudah kita rencanakan. Walaupun itu satu orang, dua orang itu harus jalan. Kenapa? Saya tidak akan berekspektasi, oh harus sekian ratus yang ikut. Enggak. Normal saja, biasa saja itu loh. Dalam arti alami saja yang ikut berapa, yang berhasil nulis berapa, itu juga akan alami ya kan ya. Nah, proses inilah yang akan kita terus lakukan ya, mengajak-ajak orang nulis ya, memproduksi buku, itu yang akan kita terus lakukan. Dan yang berhasil biasanya akan mulai nulis buku berikutnya, berikutnya, berikutnya ya kan. Meningkatkan kreativitas ya kan ya. Tidak puas hanya satu buku. Jadi membangun reputasi itu eh, seperti yang disampaikan Mas Tio di slide terakhir seperti yang dikemukakan oleh Mbak Helvitiana Rosa bahwa ketika kita telah menulis ya kita masih hidup bahkan memperpanjang umur penulisnya dan umur karyanya. Saya percaya itu. Saya sangat percaya ya kan ya. Karena buku itu memiliki nasib masing-masing dan biasanya mengubah nasib kita ya. Dengan karya kita bisa mengubah nasib-nasib up. Kita masih misterius nanti nasibnya akan seperti apa. Tapi karya apapun itu pasti akan memiliki dampak, ya kan? Karya yang berdampak begitu. Itu pengantar setelah kita menyampaikan materi ya dari Mas Tio. Nah, silakan teman-teman yang ingin ngobrol langsung bisa saat sekarang, ya kan ya. Siapa dulu mulai silakan. Mumpung ada Mas Tio. Monggo Boleh siapa? saya Iya, tanya? Oh, terima kasih Mas Tio dan Mas Tio. Saya punya ide, tapi yang saya belum bisa bayangkan tuh polanya atau formatnya nanti gimana gitu. Ba- eh, eh, saya tuh pengennya tidak, ini kan menulis buku solo, jadi dan temanya satu, terus satu buku gitu. Eh, Tapi saya pengen menulis yang tidak seperti textbook gitu loh, padat, penuh, tulisannya banyak. Eh,
mungkin yang baca capek, jadi pengennya ini loh idenya, terus ini teorinya sedikit atau referensinya, habis itu memberi contoh and practice ini loh yang bisa kita lakukan gitu loh. Pertanyaan saya, ide kamu apa? Tentang pendidikan, Iya, pendidikan seperti apa? pendidikan dalam arti besar, tapi saya tuh Enggak, concern pendidikan dengan besar itu kayak gimana? Saya langsung ya ya mencecar loh ya, dengan orang-orang yang kayak gini modelnya. iya iya, makanya ini saya mau jelaskan. Pendidikan itu yang seperti apa? Iya Pendidikan iya besar itu yang seperti apa? Itu harus jelas. Terus iya, praktisnya jadi kayak gimana? Satu saja coba Mbak Esti. Ojo gebias uyah ya dalam bahasa Jawa itu gebias apa-apa pengen diayai, apa-apa pengen ditulis. Kita yang sederhana dulu aja lah. Misal pendidikan welas asih, pendidikan yang sederhana, tidak berpikir luas ya. Coba Mbak yang spesifik idenya apa? Nanti Mas Tio akan membantu. oke, jadi eh, eh, apa tema kecilnya tentang literasi. Jadi bagaimana meningkatkan kemampuan literasi itu. Jadi atau bagaimana me, apa ya membuat anak-anak tuh mau membaca dan menulis gitu. Tertarik untuk baca buku, lalu juga mungkin tertarik untuk menulis apa aja gitu. Itu maksudku, maksud saya gini, mengajarkan seseorang itu memang sebaiknya sejak kecil gitu dengan membiasakan atau mengasih contoh atau membawa ke situasi atau atmosfer seperti itu sehingga nanti kok sudah terbentuk nanti anak itu akan jalan sendiri gitu. Jadi saya pengennya membahas tentang literasi tapi eh, menyiapkannya sejak dini gitu di rumah gitu. Jadi everything start from home. Semua itu bisa bermula dimulai dari rumah. Bagaimana orang tua ngajari anak tidak dengan ngomong, tidak dengan uh, uh, tapi memberi suasana, uh, memberi contoh dalam arti perilaku mereka sehari-hari sehingga anak-anak itu kan mengkopi orang tua. Nah, jadi dari situ gimana sih supaya anak bisa suka membaca? Ya, kita harus baca buku. Anak itu melihat, oh ibunya baca buku. Lalu anak itu bicara, ya ibunya bicara gitu dengan bercerita gitu. Nah pengen saya kira-kira seperti itu terus lalu ada ilustrasi kisah-kisah kecil yang saya perhatikan, saya amati, saya observasi bahwa itu bisa terjadi gitu, gitu. Bisa bisa menangkap eh, apa ya gambaran penjelasan saya enggak, Mas Tio atau Mas Tio. Jadi mengajar anak membaca, ya, tapi ya dengan cara tertentu, pola Anu tertentu. Mbak Esti, jangan menggurui, bisa menangkap atau enggak. Wah, kita bukan anak-anak ya, jelas bisa menangkap toh. Itu saru Oke, Mbak. oke, ya maaf deh. Jadi Itu saru aku cara, nggak cara kayak tahu gitu. ya nun sewu. Jadi Kita kira-kira kan orang begitu. kita kan sudah dewasa Mbak, nggak usah ditanya kayak gitu. Bisa menangkap apa enggak? Lah, gimana toh? Iya, oke. Maaf kalau saya salah, tapi kira-kira idenya seperti itu. Jadi saya nggak tahu apa yang saya belum tahu tuh formatnya gitu. Gimana sih pengennya ini teorinya sedikit, lalu ini loh prakteknya sehari-hari yang saya amati dan
Mbak yang Esti, Anda seperti profesinya apa? saya dulu ngajar. Enggak, sekarang. Jangan dulu. Oh, sekarang saya sudah tidak aktif apa-apa karena saya pensiun dini dan merawat suami. Jadi ya di rumah saja. Nah itu Mbak Esti, ini mungkin yang paham psikologi, saya sudah hampir 10 tahun menangani memoir ya untuk penyembuhan luka batin. Mungkin jenengan suka bentak-bentak orang atau gimana. Mudeng apa ora kowe? Paham atau enggak ya kan ya? Ini bahaya ini. Aku prihatin dengan Mbak Esti malah. Jadi mungkin jangan dipisahkan. Bi- Paham nggak apa yang saya tanya? Jangan seperti itu. Itu etika yang kurang baik. Kita semua sudah paham kok apa yang disampaikan. Jadi nggak perlu validasi, nggak perlu validasi mudeng apa orang, paham atau enggak ya. Saya sebagai moderator itu ingin meluruskan bahwa kita semua sudah dewasa. Pertanyaannya adalah, ah, ini saya harus mengerucutkan pola pikir Mbak Esti yang ingin menulis tema literasi dari sejak dini itu kerangkanya seperti apa, ya kan ya. Nah, silakan Mas Tio memberi solusi kayak gitu. Tapi saya mohon Mbak Esti untuk memikirkan ulang ketika bertanya ya kepada orang dewasa itu. Kita sudah paham Oke, kok Mbak. ya. Terima kasih koreksinya. Mungkin memang ya gaya saya ya, tapi saya Bukan mohon gaya, maaf. bukan gaya, bukan gaya kayak gitu. Nggak kayak kalau kita kalau kita guru yang baik ya tidak perlu menanyakan paham anak-anak, nggak perlu Mbak, nggak Oke, perlu ya kayak gitu. udah. Saya mohon maaf ya Ah, kalau jangan dibiasakan ya. Mbak. Oke, terima kasih koreksinya. Heeh. Itu tidak baik sekali itu. Itu jangan guru yang baik tidak akan membiarkan anaknya s- manut dengan kita enggak, tapi malah justru menginspirasi bagaimana anak terus belajar. Tapi kan kita sudah dewasa. Heeh. Mm-mm. Ya mungkin saya harus mengatakan hal-hal semacam ini karena kalau saya biarkan dari awal kenalan sebagainya itu bahaya ya kan ya. Karena nanti kita malah dikira nggak paham atau dikira nggak mudengan ya kan ya. Itu kan bahaya. Dari pola pendidikan ya kan ya sejak dini, kira-kira Mas Tia punya saran apa untuk Mbak Esti monggo? Anu mikrofonnya belum dihidupkan. Kalau untuk Mbak Esti, idenya kan bagus, tapi maksudnya tetap harus ada kayak eh, teorinya gitu loh. Jadi contohnya harus ada referensi misalnya data-data yang ada di Indonesia kayak apa sih. Nah itu harus tetap ada di depan. Terus baru idenya eh, Mbak Esti di belakang gitu loh. Terus idenya kan itu udah satu hal yang sering dibahas orang kan. Maksudnya ada ide apa yang unik gitu loh, yang unik yang bisa eh, menjadikan point sellingnya bukunya Mbak Esti nanti gitu loh. Maksudnya karena kalau ide yang seperti itu kayaknya di di luar udah lumayan lumayan banyak gitu masalah tentang literasi, memberi contoh itu kayaknya udah ada mungkin ada ide apa yang bisa menjadi point selling dari bukunya Mbak Esti. Tapi mau nggak mau tetap harus ada semacam teori di depan di bab satu atau bab dua ya mungkin jangan jangan dibikin seperti buku referensi yang kaku gitu tetap dengan bahasanya Mbak Esti yang enak dibaca yang eh, s- nggak menggurui istilahnya nggak menggurui tetap harus ada gitu loh karena kalau nggak lu ngomong apa sih emang datanya mana gitu loh misalnya seperti itu katanya ada pertanyaan seperti itu tapi idenya bagus cuma ya harus ada point selling karena menulis buku itu harus ada point selling yang mau kita bahas. Point sellingnya apa? Karena kalau enggak, ya apa ya kita akan susah gitu jual buku kita istilahnya secara marketing seperti itu. Eh, terus harus dipikirin juga segmentasinya mau kemana sih bukunya. Kalau untuk orang tua ya berarti harus bukunya
bahasa-bahasa orang tua. Kalau untuk keluarga muda harus bahasa pakai keluarga muda gitu, harus jelas juga gitu. Maksudnya mau kemana sih bukunya gitu loh. Karena terus terang kalau untuk market untuk parenting itu udah banyak banget buku tentang parenting yang dari luar pun juga udah banyak banget gitu loh. Nah itu harus pikirin unik unik uniknya apa gitu bukunya Mbak Esti itu mau membahasnya seperti apa. Ada ide lagi nggak selain memberi contoh misalnya memberi contoh itu kan udah sering kan kita ngomong kalau ketika saya nulis artikel tentang literasi anak-anak pun saya pasti membuat itu contoh eh, orang tua menulis, membaca, akhirnya anaknya ikut membaca. Terus misalnya eh, a- waktu anaknya membaca, orang tuanya nggak nonton TV atau main HP seperti itu tuh udah banyak gitu. Nah, mungkin harus dipikirin lagi, apalagi gitu loh, selling point untuk bukunya Mbak Esti. Tapi mau nggak mau tetap harus ada data di depan untuk bab satu atau bab dua gitu. Mungkin itu Mas Dio. Ya, bagus sekali. Read Aloud terbitan Naura, terus Summer Hills ya, itu Serami itu juga dua buku yang saya punya itu untuk pendidikan literasi sejak dini. Itu ya Mbak Esti ya. Yang sabar ya Mbak merawat suami. Saya dari awal sudah mendeteksi ini sesuatu Mbak Esti ini. Silakan ada feedback. Ya, terima kasih masukannya dan eh, koreksinya Mas Dio dan Mas Dio. Ya, Semoga semangat. Semangat saja saya tidak cukup. Iya, dari awal perkenalan Mbak Esti ada sesuatu nah, dan harus eh, harus lebih ekstra memang. Eh, apa ya? Mungkin saya terlatih menangani orang ya, yang curhat dan sebagainya. Cara curhatnya Mbak Esti dari awal baru ketahuan sekarang. Ya, dan memang perlu komunitas seperti ini Mbak Esti. Mbak Esti itu wanita yang luar biasa kuat. Jadi Mbak Esti itu topik yang sedang ditulis itu segera dibuat rencananya, jadwal menulisnya dan mulai menulis. Jadi sambil di rumah berkarya. Semangat ya Mbak ya. ya, terima kasih kembali Mas Dio. Oke, saya tunggu jadwal menulis dan nanti diunggah ya. Nanti akan kita siapkan linknya. 4 bulan seperti jadwal Masnya itu bagus banget ini. Teman-teman yang di angkatan pertama rata-rata itu pakai jadwal menulis ya, yang disampaikan Mas Tio bagus banget. Karena saya pribadi punya jadwal harian ngoreksi misal, punya jadwal harian kapan terbit dan sebagainya. Itu harus punya. Masa kita nggak punya jadwal hidup ya nggak bermakna. Nah, Mbak Esti dan teman-teman yang ikut akademi ini wajib punya. Ini sebenarnya saya ingin menjajaki pra akademi 2024 ini gimana ya kan ya. Dan kesiapan-kesiapan seperti inilah nanti saat tahun depan ya akan ada beberapa program yang istilahnya bisa relate untuk pengembangan naskah dan produksi naskah. Ada program terserah mau nulis apa saja. Kemudian ada sayembara setiap kota punya cerita. Nah, basic-basic dari Mas Iqbal kemarin dan Mas Tio ini sangat membantu banget untuk men-trigger para penulis. Ini bagus banget. Jadi punya jadwal menulis, punya tips menulis, punya cara kerja eh, bikin notes-notes dan sebagainya, ya. Em, Sehingga disiplin menulis ini perlu kita terus galakkan. Dalam arti agar konsistensi menulis ini bisa kita pantau terus lewat ketemuan-ketemuan di komunitas. Bahkan Mas Tio dan mungkin teman-teman yang lain tidak hanya ikut satu komunitas menulis ya Mas Tio ya. Mas Tio ikut berapa kalau boleh tahu? Kalau saya ini ikut Pawon dulu awal mulanya. Mas Tio ikut berapa? Sebenarnya kalau di komunitas nulis yang saya ikut itu orang-orangnya itu aja Mas. Cuma karena sering sering di apa event ketemu ya kamu lagi itu. Jadi tapi berbeda komunitas pasti berbeda isinya lah istilah tanda kutip. Iya, Kayak misalnya ada komunitas saya ikut itu penulis suka-suka. Jadi suka suka nulis apapun gitu loh. Jadi pokoknya mm, nulis apapun terus dimuat di upload di Instagram terus linknya dimasukin ke grup supaya dibaca orang lain. Nah, terus ada lagi komunitas yang suka membahas tentang tulisan kita. Jadi kalau kita terbuka, kita punya tulisan, kita kirim ke komunitas itu, nanti ada yang ngerevisi lah dalam tanda kutip, kita dikasih.
masukan Ini loh, ya. ada yang keliru, ada yang keliru, ada yang keliru gitu. Jadi komunitasnya orang-orangnya itu aja kalau saya lihat sih. Tapi maksudnya Oh. di komunitas satu sama komunitas lain tuh beda beda isinya lah, beda isinya gitu Mas. Iya, itu tadi ikut ikut ke ini ya kelas menulisnya Mas Robi. Ya, Robi juga ikut pernah. Ya Kan itu Mas Mas Robi Robi, agak kurang kan, Mas Robi sekarang udah nggak terlalu ini kan. ya Nggak- itu kita pernah dapat penghargaan bareng ya. Tiga penerbit, Mas Robi, saya, dan Mas Arif dari Surabaya menjadi penerbit terproduktif tahun ya. 2023. Mas Robi itu pernah cerita ke saya, bahkan pernah bikin kelas ya. Dari buku dia bisa mendapatkan 1 miliar pertama. Ya, betul, betul. Heeh, heeh. Dan dia tuh sama dengan saya melakukannya semua sendiri. Ya dalam arti manajemen satu orang. Ya, manajemen satu orang. Tapi kan kita punya tim sama. Ya, single fighter sama dengan saya. Dan kita manajemennya manajemen perseorangan. Nah, sama dengan Mas Robi. Ya kadang DM-an, ya WA dan sebagainya. Terus kelasnya kelas menulis bareng, tapi memang saya hentikan yang kelas menulis bareng-bareng itu saya hentikan memang. Gantinya akademi. Karena kalau orang nulis bareng-bareng terus kapan sendiriannya, ya ndak? Betul, betul, Mas. Betul. Kapan menjadi public figure yang sesungguhnya sebagai penulis kalau nulisnya bareng-bareng terus. Terus trennya semakin lama semakin turun, ya. Sehingga saya harus membuat tren baru, membuat akademi. Terus saya mengadaptasi akademi menulis di AWA Writing Program Amerika yang terserah mau nulis apa saja ya kan. Sebenarnya itu apa ya, bagian dari akademi menulis sih, masih jadi akademi menulis juga ini. Kalau saya antologi itu biasanya saya fiksi, Mas. Saya melatih fiksinya di antologi. Iya, fiksi itu bagus. Tapi kalau Betul. pengembangan diri kayaknya kurang cocok ya. Jadi kalau fiksi saya melatihnya di antologi. Nah, untuk buku solo saya memang konsentrasinya ke non fiksi gitu. Jadi kalau ikut event, saya pikir ini untuk database, untuk data apa, untuk bank naskah ya saya pasti nulisnya non fiksi gitu. Ya, silakan yang lain monggo. Satu penanya lagi. Kita jam efektif ya, 1,5 maksimal. Silakan Kak Umi. Terima kasih Kak Dio untuk kesempatannya dan Kak Tio ya yang menjadi apa ya inspirasi hari ini. Ini saya masih melanjutkan yang kemarin Kak, yang apa kemarin kan idenya tentang pendidikan luar biasa yang di apa di sekolah luar biasa seperti itu. Terus kemarin juga rencananya mau dibikin bentuknya memoir kayak gitu ya. Tapi ini di tangan saya, ini zona waktunya itu kalau di memoir ada ketentuannya atau tidak, itu yang membuat saya ragu. Karena di rencana saya ini ada, kalau saya kelompokkan itu ada empat, empat segmen, empat zona waktu yang bedanya itu lumayan jauh. Yang pertama ketika saya ngajar di pedalaman itu sekitar 2014. Kemudian yang kedua, sekitar tahun 2016, saya mengikuti pendidikan profesi di Jakarta. Jadi itu ada semacam apa ya, perbedaan yang sangat drastis antara pendidikan di pedalaman sama yang di ibu kota. Kemudian satu lagi ketika saat ini, tuh, saat ini dalam artian yang pendidikan yang sedang apa ya saya alami sekarang gitu, yang tepatnya sekarang itu saya ngajarnya di Pati. Nah itu nanti dalam yang ingin saya tanyakan dalam tulisan saya cukup mengambil salah satu dari tiga zona itu saja atau ketiganya bisa saya masukkan dengan nanti konsekuensinya ya tentu akan banyak perbedaan seperti itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang tadi mengatasi writer's block yang seperti pengalamannya Kak Tio dengan mencari ide yang lain, mencari sumber bacaan yang lain. Dan lagi-lagi ini penyakitnya saya ketika saya membaca tulisan yang lain yang itu di luar topik uh, yang ingin saya tulis, itu
muncul semacam perasaan apa saya nulis yang seperti ini saja ya, seperti itu. Seperti yang saya baca. Kalau misalnya eh, saya buka di Instagram atau di TikTok ya, ternyata FYP-nya saat ini tentang kesehatan mental. Jadi ketika saya ingin nulis pendidikan, ya udah apa saya nulis tentang kesehatan mental saja seperti itu, mengikuti tren yang sedang berlangsung saat ini. Nah, itu salah satu masalah yang saya alami juga. Kemudian nanti bagaimana dari masukan dari Kak Tio dan Kak Dio untuk saya. Terima kasih. Makasih Kak Umi. Silakan Mas Tio. Kalau yang tadi masalah memoir, kalau saya sih prepare satu jangka waktu tertentu ya, maksudnya supaya kita bisa sebagai pembaca itu bisa ngambil sarinya gitu, intinya gitu loh maksudnya. Jadi Mbak Mbak Umi tadi mau 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 apa gitu loh. Jadi kalau misalnya ngomong tentang yang sekarang misalnya, nah kita bisa tahu, kita bisa ngambil hikmahnya dari apa yang Mbak Umi lakukan. Kalau saya sih pribadinya seperti itu. Kalau misalnya punya 3 waktu, berarti kan Mbak Umi punya, bisa dikatakan bisa bikin 3 naskah gitu, bisa 3 buku yang berbeda gitu, dengan tujuan akhirnya yang berbeda. Misalnya contoh yang awal tentang di pedalaman, berarti Mbak Umi mungkin mau mengangkat di pedalaman itu kekurangannya kayak apa sih? Idenya Mbak Umi untuk mengangkat di pedalaman kayak apa? Terus kalau yang sekarang misalnya Mbak Umi kepengen menginspirasi orang kalau ternyata di saat ini masih kekurangan kayak apa, ada kekurangannya kayak apa, terus orang lain melihat pendidikan, kalau nggak salah kemarin itu ya Mbak Umi ya, tentang anak berkebutuhan khusus bukan ya, kalau nggak salah ya. Iya, tentang Nah anak-anak berkebutuhan itu khusus. makanya itu bisa diangkat dengan tujuan yang itu, oh bisa membuat orang tuh, meyakinkan orang ternyata kebutuhan khusus, orang berkebutuhan khusus tuh punya hal lain loh gitu loh. Nah itu tujuan lagi. Jadi bisa dengan 3 time yang berbeda itu bisa menghasilkan 3 buku. Kalau saya kalau saya bisa jadi 3 buku karena tujuan di waktu-waktu, di 3 waktu itu berbeda-beda. Kalau yang satu dalaman itu tujuannya apa, di tengah-tengah tadi tujuannya apa, yang di ketiga itu tujuannya apa gitu. Kalau saya lebih prepare seperti itu. Dan kalau memang tuh jangan apa, kalau saya melihat memang tuh jangan terlalu panjang gitu, maksudnya dalam waktunya jangan terlalu panjang, pendek tetapi padat gitu di situ gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu ya. Terus yang kedua tadi, itu penyakit saya juga waktu awal-awal nulis. Jadi ketika saya mengalihkan perhatian saya di tulisan awal, malah saya dapat ide di tulisan itu. Itu makanya apa yang disebut konsisten gitu loh. Konsisten, ketika kita konsisten terhadap satu masalah, kita nggak boleh keluar dari masalah itu. Makanya waktu kita mau membuat tulisan atau buku tentang masalah itu, kita harus jelas dulu outline-nya, mau tujuannya mau kemana, siapa yang dituju itu harus jelas dulu. Biasanya orang-orang yang oh beda apa, setelah melihat tren ini kok ngikut tren ini, ngikut tren itu biasanya dia sudah mentok di awal gitu loh. Nggak kuat di awal, nggak kuat dalam masalah outline-nya, nggak kuat masalah tujuan dia nulis tulisan itu apa, terus referensinya juga kurang, jadi dia mentok di situ, akhirnya malah cari lain gitu, cari tema lain. Pertanyaannya, apakah dengan mengikuti tema lain itu nanti nggak balik lagi yang seperti tadi? Kalau kita nggak terbiasa menyiapkan tulisan kita atau menyiapkan rencana buku kita dengan baik gitu loh. Itu nanti baik lagi Mbak. Nanti ada tren baru lagi Mbak, nanti lari lagi gitu loh. Jadi waktu kita eh, waktu saya sharing, waktu saya bikin buku value itu saya sudah memikirkan bahwa saya akan mengangkat 5 value yang ada di perusahaan saya, karena saya pikir itu bisa diterapkan di pribadi saya, di setiap manusia. Nah, isinya apa? Isinya adalah renungan-renungan tentang hal-hal yang ada di sekitar saya. Ada tema lain? Ada. Saya waktu itu buka laptop saya punya satu satu calon buku yang saya tinggal waktu itu. Dan saya pikir apakah saya nerusin yang ini atau yang ini gitu loh. Akhirnya saya pikir saya harus nerusin yang ini. Kenapa? Karena
ini bahannya udah mateng gitu loh. Yang di value itu bahannya udah mateng. Kenapa saya nggak terusin? Terus saya pikir kalau saya ini nanti malah deadline-nya malah nggak nyampe gitu kan. Mas Dio ada deadline waktu itu. Saya meskipun Mas Dio tadi ngomong deadline-nya bisa apa? Bisa fleksibel, tapi saya yang ikut ini saya memutuskan bahwa deadline awal saya harus ikutin gitu. Nah, akhirnya saya tetap ke buku value. Jadi sama Mbak. Jadi s- yang penting adalah ketika kita mau membuat buku, kita harus tahu dulu tujuannya apa. Terus referensi-referensinya dikumpulin. Karena kalau enggak nanti malah kita kebingungan sendiri gitu loh. Kebingungan sendiri, kita menulis apa sih? Karena kekurangan referensi gitu loh. Jadi ini kan masih ada waktu. Nah, udah ditetapkan mau nulis apa, kayak Mbak Esti tadi kan, oh saya mau menuliskan pendidikan, tentang pendidikan. Nah, udah harus cari referensinya, bikin outline-nya, bab satunya kayak apa, bab duanya kayak apa, terus bikin kalender kerjanya. Nah itu udah kalau udah istilahnya udah mateng, itu nggak akan dalam tanda kutip nggak terdistract sama tema-tema lain gitu. Dan kalau saya lihat teman-teman di akademi pengembangan buku pengembangan diri yang pertama itu dari awal yang sudah bikin buku ya, Mas Mas Mbak Tevi, terus eh, Pak Karida, terus Mas Iqbal itu dari awal sama waktu bikin waktu presentasi awal itu sama dengan yang ditampilkan di akhir gitu. Karena saya ngerasa mereka udah siap gitu loh. Mereka udah mau ngomong apa, tujuannya apa itu udah jelas semua, nggak berubah gitu loh. Saya ada beberapa buku yang saya punya, saya lihat sama seperti yang waktu awal presentasi di akademi. Jadi hal seperti itu harus penting gitu. Hal itu penting banget karena kalau enggak ya itu nanti terdistract sama tema lain yang mungkin menarik tapi padahal kita juga harus cari referensi kan. Nanti kalau referensinya nggak lengkap ada tema lain malah nggak jadi-jadi gitu buku kita gitu. Jadi fokus ke satu yang tadi yang saya ngomong yang kita sukai, yang kita kuasai, bukan kita terus misalnya kita ngomong psikologi terus kita harus psikologi enggak. Kita senang sama psikologi. Nah, itu udah poin-poin sendiri gitu. Kalau saya diomong, saya basicnya informatika gitu. Tapi saya suka perenungan gitu loh. Hal-hal renungan yang oh iya ya harusnya gini gitu. Nah, itu yang saya kuasain. Nah, makanya tulisan-tulisan saya seperti itu gitu. Jadi yang disukai, yang dikuasain udah. Jadi waktu bikin buku untuk pengembangan diri ini tujuannya harus jelas mau kemana, referensinya udah disiapin dari sekarang, terus outline-nya harus jelas, udah nggak akan mungkin terdistract. Gitu. Itu aja Mas Dio, makasih. Nah, ini keren sekali penjelasannya. Jadi punya kemungkinan, punya apa ya potensi jadi 3 buku malah Kak Umi. Senang loh saya dengarnya. Dan Anda juga harus senang bisa punya 3 buku langsung nanti. Paling tidak ya tahun 2025 selesai satu dulu atau dua bisa, ya kan ya. Bismillah. Semoga bisa. Tapi kalau dari penjelasan Mas Tio, ya, Kak Umi harus punya satu yang nomor satu itu didahulukan tuh apa? Ya kan ya Mas Tio ya? Ya, betul Mas. Jadi dari tiga ini Mbak Umi mau yang mana dulu nih? Mm-mm. Mau yang sekarang, posisi time sekarang, posisi yang kemarin, atau posisi waktu di pedalaman? Gitu. Hmm. Kalau untuk saya sendiri, saya lebih suka yang sekarang karena banyak orang sekarang ini melihat orang berkebutuhan khusus itu kayak aneh gitu loh. Meskipun kita udah di 2024 di media sosial banyak sekali orang yang nggak mau terima orang yang berkebutuhan khusus. Padahal ada di Surabaya di mana itu ada kafe yang waitersnya orang berkebutuhan khusus. Nah itu bisa diangkat juga Mbak. Contohnya seperti itu gitu. Jadi kalau saya prepare lebih ke sini. Karena kalau masalah pedalaman kekurangan-kekurangan kok kayaknya kok udahlah itu nantilah gitu. Yang penting sekarang bagaimana orang bisa melihat orang berkebutuhan khusus dengan perspektif yang berbeda. Mereka bukan sesuatu yang eh, apa membuat kita susah gitu, tapi mereka tuh bisa mandiri ternyata. Gitu. Mungkin itu Mbak. Iya. Oh ya bukunya sudah sampai belum Kak Umi? Aku malah belum nanya. Semestinya belum, besok coba saya cek di sekolah dulu. Soalnya kan pengirimannya ke sekolah. Oh, itu kan pesan dari saudara cerebral palsy toh? Iya.
Nah, Loh, makanya itu pengen itu apa lihat siapa tahu nanti dari situ kan ada ya, itu referensi sudah saya buat. kirim lama loh, masa belum dicek? Oh iya. Belum 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 ada belum ada ini saya kok apa kok kalau misalnya saya lupa ngirim saya harus segera kirim kayak gitu. Hmm, soalnya kalau sampai hari ini belum ada yang itu konfirmasi. Oh Tunggu-tunggu alah, satu saya jadi itu. ingat sebentar bentar bentar saya cross check ya. Mm-mm. Nah, oke. Ya, silakan makasih Mbak Umi dan Mas Tio telah apa namanya mengembangkan idenya Mbak Umi. Mas Tio jadi punya ide 3 buku ya. Semoga Mbak Umi punya ini apa namanya punya jadwal yang konsisten nanti. Tapi ya sekali lagi yang sekarang aja yang tema itu loh disabilitas itu bagus. Heeh. Yang lain mungkin satu penanya lagi, monggo. Ada lagi? Ya. eh Sebenarnya saya pengen yang kayak versi pertama loh Mas Tio. Versi Yang mana pertama Mas? itu yang akademi versi pertama itu loh. Itu antusiasnya luar biasa itu sebenarnya antusiasnya. Tapi mereka itu kayak apa namanya ya? Yang membuat kami kan saya dibantu oleh editor senior ya. Itu yang membuat banyak yang nggak lolos sebenarnya itu karena masih prematur temanya. Sebenarnya idenya bagus. Temanya prematur untuk mengeksekusi itu prematur loh. Jadi eh, tujuan ada pra akademi ini sebenarnya untuk coaching sebenarnya. Jadi misal Mbak Umi tadi punya satu tema bisa jadi 3 buku kayak gitu. Seandainya Mungkin mereka itu ikut kelas yang seperti ini, mereka kan terarahkan toh. Itu mungkin sebenarnya ini Mas, ya, referensi ya Mas ya. Kalau teman-teman yang angkatan satu itu idenya bagus, tapi referensinya mereka bingung gitu. Kalau menurut saya sih ya referensi banyaknya nggak jadi toh. ya referensinya kurang gitu loh menurut saya. Karena Kurang. buku-buku pengembangan itu kan penuh harus harus baca referensi yang banyak untuk ide nulisnya gitu tuh. Iya. Mm-mm. Padahal di angkatan satu tuh beragam sekali loh. Kalau saya lihat ada kesehatan, ada traveling kan Mbak siapa itu traveling. Terus Temanya ada bagus-bagus sebenarnya kan bagus-bagus ya. ya, betul. Dan Ada mereka itu orang-orang profesional toh. betul betul Oh, ada Mas siapa tuh yang apa mau bikin tentang buku oh, itu oh, ide-idenya bagus-bagus. Cuma mungkin referensinya, terus mungkin waktu, mungkin saya nggak tahu kesibukan mereka masing-masing. Jadi oh, oh. yang tadi itu meluangkan waktu, jadi memakai waktu luang ya udah beda gitu. Kalau memakai waktu luang mereka nggak akan punya waktu luang gitu. Kita harus meluangkan waktu mau nggak mau. Oh, oh. Iya, semua orang pasti punya waktu, tapi meluangkan waktu belum tentu semua orang mau ya kan ya. Betul betul Mas. Kalau nggak ada, saya sangat terima kasih kepada Mas Tio ya yang telah berbagi pengalaman praktikalnya dan juga inspiratif sekali. Ini materinya padat, ringkas, inspiratif, to the point, langsung ya ke jantung kita sebagai penulis ya, dan juga apa ya membangun fondasi yang sangat mendasar bagaimana kita bisa mengeksekusi sebuah buku, ya kan ya. Jadi mengeksekusi sebuah buku itu kalau sudah jelas ya, yang akan kita tulis itu nanti referensi insya Allah akan datang sendiri. Kita akan mendatangi banyak toko buku untuk beli buku untuk apa referensinya akan datang sendiri sebenarnya. Nah, mudah-mudahan setelah kita upload di YouTube teman-teman bisa apa namanya bisa belajar lagi sehingga tema-tema yang segera ditulis itu bisa dikemas dengan sangat baik kayak gitu. Dan memang saya harus mengakui eh seadanya akademi menulis ini itu seperti kayak diploma 1 katakanlah ya. Tetapi
kreativitas penulis ternyata tidak bisa dibuat kurikulum ya kan ya. Em, misal S1 bikin skripsi, S2 bikin tesis, S3 bikin disertasi, itu pun tetap tidak bisa kita apa namanya konversi menjadi buku pengembangannya dengan baik, itu belum bisa juga ya. Hanya dengan cara-cara seperti ini orang mau mengembangkan diri ya kan ya, karena ini ranah non akademis tetapi dipertanggungjawabkan secara akademis ya kan ya. Ini yang uniknya di sini. Jadi banyak kendala memang saya, oh banyak kendalanya minta ampun. Banyak kendalanya minta ampun. Tetapi saya harus melakukan ini. Kenapa? Kalau tidak dengan cara seperti ini, Diomedes itu tidak berkembang ya kan ya. Dan saya harus melakukan itu, terobosan-terobosan, kemudian event yang sekiranya langsung membuat orang menjadi penulis kayak gitu. Kalau yang memoir-memoir itu kayak saya pikir yang satu orang satu buku banyak orang itu saya pikir ya untuk latihan lah, nggak apa-apa. Untuk latihan nggak masalah. Ya sesekali, mungkin setahun sekali, 2 kali nggak apa-apa. Berkomunitas itu penting, iya. Tetapi komunitas yang jauh lebih apa ya menunjukkan menjadi penulis sesungguhnya adalah menulis satu buku. Tapi mungkin kita akan ada lagi nulis bareng-bareng juga ya akhir tahun ini. The Wisdom itu kayaknya masih masih pelaris kayaknya ya. Ya cetak berapa kayak gitu masih banyak peminatnya. Tapi kalau yang tema-tema tertentu mungkin kita harus eksklusif satu orang, maka akademi terus kemudian program-program yang lain yang sekiranya membuat orang itu tahan menulis lama ya kan ya 4 bulan paling tidak 6 bulan dengan revisi itu bisa kita lakukan ya prosesnya tidak sebentar itu mungkin itu dari kami Mas Tio monggo untuk menutup sesi siang ini. Ya mungkin teman-teman yang mau yang udah ikut Akademi Menulis Buku Mandiri angkatan 3 mungkin sudah harus memikirkan mau nulis apa, referensinya disiapin, terus nulis saja gitu. Ya tadi saya ngomong nulis saja, jangan berpikiran oh siapa yang baca ya nanti ya itu nanti nextnya gitu. Yang penting niatan baik kita sebagai menulis untuk menulis hal-hal positif untuk dunia literasi di Indonesia itu pasti akan ada apa? Akan ada feedbacknya gitu loh dari orang. Jadi semangat terus kita tuh hasilnya nanti kalau enggak nanti saya selip, saya udah punya beberapa naskah. Itu aja Mas Yo. Terima kasih Mas Tio dan semuanya. Kita tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat menjadi penulis buku pengembangan diri. Waalaikumsalam.